Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan bukan Ustadz Abdul Somad, tetapi Pak Abdul Somad, guru sejarah. Kali ini kita akan membahas materi mengenai respon India terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, ini adalah sebagai lanjutan dari respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, setelah Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka ada sejumlah negara di dunia yang menyatakan responnya, baik itu mendukung ataupun menolak. Nah, bagaimana dengan tanggapan atau sambutan negara India terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia? Apakah mereka mendukung atau mengakui sepenuhnya kemerdekaan Indonesia atau sebaliknya? Seperti apa bentuk dukungan atau pengakuan kemerdekaan yang diberikan India? Nah, semua pertanyaan tersebut akan dibahas dalam materi ini. Nah, anak-anakku sekalian, kita coba menengok ke belakang bagaimana sejarah India. Sebagaimana kalian sudah pelajari di kelas 10, ya, bahwa India memiliki peradaban yang sangat tinggi pada masa lalu. Ya, kalian bisa lihat di sini posisi India di peta dunia, ya. Ada yang mengatakan bahwa julukan India ini adalah anak benua Asia katanya, ya. Kenapa seperti itu? Bapak pernah menonton suatu film di Museum Geologi, ya, bahwa dalam ilmu geologi dinyatakan bahwa India itu sebetulnya pecahan dari benua Afrika, ya, yang kemudian memisahkan diri, kemudian merapat ke daratan Asia, ya, terjadi satu benturan hebat, ya, yang terjadi miliaran tahun yang lalu, kemudian uh, merangsek naik, ya, sehingga muncullah apa yang disebut dengan pegunungan Himalaya, ya. Nah, ini anak benua Asia. Nah, peradaban kuno India itu berpusat di lembah Sungai Indus, ya. Itu kira-kira 2800 sebelum Masehi sampai 1800 sebelum Masehi. Yang sekarang merupakan wilayah Pakistan dan India, ya. Sebetulnya Pakistan itu adalah pecahan dari negara India, ya. Karena berdasarkan faktor agama. Bukti peradaban kuno India itu adalah kota Mohenjo-daro dan Harappa. Ini satu kota, ya, yang modern, ya. Modern itu dalam pengertian bahwa ini adalah sebuah komplek yang di dalamnya uh, apa uh, rumah-rumahnya itu punya fasilitas seperti pada masa sekarang, ya. Ada jalan-jalan yang teratur, yang rapi, ada sanitasinya, segala macam lah. Dan ini sudah ada ribuan tahun yang lalu, ya. Nah, selanjutnya kita juga mengenal bahwa India itu punya pengaruh yang besar sekali di Nusantara, ya, atau di Indonesia. Kita sudah mempelajari bahwa di Indonesia sendiri, ya, pada masa lalu terbentuk kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha, ya, termasuk juga kerajaan Islam. Nah, agama Hindu dan agama Buddha itu berasal dari India, ya. Bahkan ini yang menarik, orang Indonesia memasuki masa prasejarah atau sejarah maksudnya setelah kita belajar aksara India, yaitu huruf Pallawa, dibuktikan dengan sejumlah prasasti, ya, yang ditemukan yang menceritakan atau menginformasikan mengenai kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha, ya. Misalnya kerajaan Kutai, ya, di Kalimantan, kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, ya, dan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Itu menggunakan huruf Pallawa yang digunakan di India.
Termasuk juga ini ada faktor, pengaruh Islam di Indonesia itu dari India ya. Kita mengenal ada satu teori namanya teori Gujarat ya. Gujarat itu di wilayah India. Jadi, baik itu Hindu, Buddha, Islam sangat berpengaruh di Indonesia ya. Kalau Islam itu misalnya arsitektur masjid ya, kubah-kubah, seperti kubah India, termasuk juga batu-batu nisan yang digunakan orang Indonesia itu berasal dari, India. Jadi hubungan antara India dan Indonesia telah terjalin sejak dahulu kala selama hampir 2000 tahun. Bahkan nama Indonesia pun itu berasal dari bahasa Latin ya, yaitu Hindia dan Nesia atau Nesos yang artinya kepulauan ya, gitu. Jadi kita pengaruh India itu sangat besar sekali. Bahkan sampai hari ini misalnya orang-orang Islam yang hendak sholat itu selalu menggunakan sarung, yang sarung itu digunakan orang-orang India sampai hari ini. Selanjutnya, bagaimana respon India terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, kita bisa melihat di sini paling tidak ada 4 sebab bagaimana India mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi responnya positif ya. Responnya India itu mengakui kemerdekaan Indonesia. Sebab yang pertama adalah persamaan kebudayaan, tadi sudah disebutkan, Hindu, Buddha, termasuk juga Islam. Yang kedua persamaan nasib karena sama-sama dijajah ya. India selama ratusan tahun dijajah oleh Inggris, ya, British India ya. Dan kemudian pada masa perjuangan kemerdekaan kita mengenal satu tokoh yang sangat dikenal di dunia, yaitu Mahatma Gandhi dengan gerakan ahimsanya ya. Sebab yang ketiga yaitu hubungan dekat antar pemimpin negara India dan Indonesia. Selain Mahatma Gandhi, ya, ada seorang pemimpin India yang sangat terkenal, yaitu Jawaharlal Nehru. Beliau adalah Perdana Menteri pertama India. Beliau berhubungan dekat atau menjadi sahabat dari dua tokoh Indonesia, yaitu Muhammad Hatta dan Soekarno. Bisa dilihat dari foto yang ada di sini. Nah, kemudian sebab yang keempat adalah dalam sejarah dikenal ada yang namanya diplomasi beras. Ya, diplomasi beras ini adalah berupa bantuan beras dari Indonesia kepada rakyat India yang sedang kelaparan. Pada waktu itu yang menjadi pemimpin Indonesia adalah Sultan Syahrir. Beliau adalah Perdana Menteri pertama Indonesia pada tahun 1946. Ya, jadi waktu itu Indonesia menganut sistem sistem parlementer ya, di mana ada presiden dan perdana menteri. Nah, persahabatan antara Nehru dan Muhammad Hatta bisa dilihat di foto ini. Foto ini diambil pada tanggal 10 Februari 1927. Ya, pada waktu itu ada satu pertemuan di Brussels, Belgia yang dihadiri oleh 157 orang dari 37 negara yang mayoritas negara itu adalah negara terjajah. Nah, pertemuan ini menghasilkan satu organisasi bernama Liga Anti-Imperialisme dan Penindasan Nasional. Ya. Nah, ada keputusan penting terkait dengan perjuangan anti penjajahan di Indonesia. Keputusan tersebut adalah pertama, Kongres setuju mendukung penuh perjuangan kemerdekaan Indonesia dan siap membantu perjuangan itu dengan segala tenaga. Yang kedua, Kongres mendesak pemerintah Belanda segera memberi kemerdekaan penuh kepada Indonesia, menghapuskan pembuangan dan hukuman mati, serta memberi amnesti umum. Ya, amnesti itu artinya pengampunan kepada orang yang bersalah. Kemudian Bung Hatta mengakui bahwa keikutsertaan dalam kongres itu berpengaruh besar bagi dirinya karena pada waktu beliau masih mahasiswa ya, beliau kuliah di Den Haag, Belanda ya. Dan dengan beberapa orang kawannya mendirikan Perhimpunan Indonesia, satu organisasi pergerakan nasional yang sangat berpengaruh di Indonesia ya. Bahkan yang hebatnya ini organisasi ini dibentuk di Eropa. Nah, Muhammad Hatta ini bertemu dengan
tokoh-tokoh pergerakan dari seluruh dunia, dan salah satu di antaranya adalah Nehru yang kemudian jadi Perdana Menteri India 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Mereka akhirnya menjadi sahabat dekat satu sama lain. Ini foto di bawah ini foto Muhammad Hatta dengan Nehru. Nah, tahukah kalian? Nah, India ini menjadi penggagas resolusi bangsa-bangsa Asia Afrika yang mengecam agresi militer Belanda ke Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Jadi India ini negara yang sangat mengecam tindakan agresi militer Belanda ya pada tahun 1948. Ini agresi militer kedua ya, setelah sebelumnya dilakukan agresi militer pertama ya pada tahun 1947. Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru pada tanggal 20 sampai 23 Januari 1949 menggelar konferensi Interasia yang berhasil mengumpulkan dukungan Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Lebanon, Suriah, serta Irak untuk mendesak Belanda keluar dari wilayah itu. Nah, ini kita bisa umpamakan Mesir ya. Kalau Mesir berhasil mengumpulkan negara-negara Arab, kemudian India berhasil mengumpulkan negara-negara Asia, khususnya di Asia Selatan. Baik, bagaimana sesungguhnya proses Indonesia mendapatkan kedaulatan dari India? Bisa dikatakan di sini ada usaha ya, diplomasi luar negeri yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kita ya, khususnya Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta. Nah, Sultan Syahrir, Perdana Menteri Indonesia yang pertama, mengadakan perjanjian bantuan Indonesia kepada India. Ya, tanggal 18 Mei 1946, Indonesia diwakili Sultan Syahrir dan India oleh KL Punjabi. Nah, ini yang tadi disebut adalah diplomasi beras. Pengiriman ini terjadi pada tanggal 20 Agustus 1946 di Pelabuhan Cirebon, Probolinggo, dan Banyuwangi. Dari tindakan ini, ya, kemudian Nehru mengundang Syahrir dan Muhammad Hatta ke New Delhi untuk menghadiri konferensi Inter-Asia dalam konferensi Inter-Asian Relation 23 Maret sampai 2 April 1947. Waktu itu Syahrir berpidato yang isinya yang pertama, politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Kemudian yang kedua, bangsa-bangsa Asia harus bersatu demi kepentingan bersama. Yang ketiga, menjalin persahabatan dengan bangsa yang lain. Jadi inilah yang dilakukan oleh Sultan Syahrir ya. Ini luar biasa, dicatat dalam sejarah Indonesia. Disebut dengan diplomasi beras ya. Walaupun bangsa Indonesia sedang dijajah, kemudian dengan rela ya bangsa Indonesia itu mengumpulkan beras untuk diberikan kepada saudara-saudaranya di India, dan ini tentu saja mendapat respon yang positif dari India, sehingga ketika Indonesia membutuhkan negara lain, India kemudian membantu Indonesia untuk diakui kedaulatannya. Yang kedua, diplomasi yang dilakukan oleh Muhammad Hatta. Nah, ini juga menarik nih. Ya, ketika mahasiswa menjadi sahabat, kemudian setelah menjadi pemimpin tentunya bermanfaat untuk orang banyak ya. Jadi waktu itu Muhammad Hatta menyampaikan meminta bantuan senjata kepada Nehru. Tetapi keinginan ini tidak bisa dikabulkan karena Nehru waktu itu situasinya memang masih sulit ya, dan persenjataan India dipegang oleh Inggris ya. Kalau dalam sejarah ya, ketika Muhammad Hatta pergi ke India ya menggunakan pesawat terbang, itu dia menyamar menjadi seseorang yang bernama Abdullah, dan itu perjalanannya yang sangat-sangat sulit untuk sampai ke India, sampai akhirnya Muhammad Hatta bertemu dengan Nehru ya di India. Baik, kita bisa lihat di sini
bagaimana foto-foto dokumentasi ketika Indonesia mengirimkan 500.000 ton beras ke India sebagai misi kemanusiaan dan persaudaraan. Ya, bantuan itu dikirim pada tanggal 20 Agustus 1946. Dan yang menariknya, ya, India ini kemudian melakukan tindakan balasan, ya, yang positif tentunya, dengan mengirimkan obat-obatan ke Indonesia. Ini foto-foto dari arsip Nasional Republik Indonesia. Ya, sini ada pesawat dengan nama Air India. Ya, ini yang sedang pegang teropong ini Sultan Syahrir, ya, Perdana Menteri Indonesia yang pertama. Nah, bagaimana sebetulnya peran India dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia itu? Yang pertama, pada tanggal 31 Juli 1947, India dan Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda ke Dewan Keamanan PBB. Ya, jadi dalam sejarah Indonesia, ya kalian sudah mempelajari bahwa ada upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu dengan cara melakukan sejumlah perundingan-perundingan, dimulai dari perundingan Linggarjati, kemudian Renville, perundingan Rumroyen, sampai yang puncaknya adalah konferensi Meja Bundar. Ya. Hanya saja Belanda tidak berkomitmen dengan perjanjian itu, terutama di perundingan yang pertama, yaitu Linggarjati, di mana salah satu klausulnya Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia itu, ya, meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Tetapi pada bulan Juli 1947 dilakukan agresi militer pertama, di mana Belanda kemudian menduduki wilayah Jawa bagian barat, ya, termasuk Jakarta, sehingga pemerintahan waktu itu, ya, Soekarno-Hatta kemudian harus hijrah ke Yogyakarta. Ya. Nah, inilah kemudian yang menjadikan India berinisiatif, ya, mengajukan masalah ini ke Dewan Keamanan PBB, ya. Sehingga akibat dari upaya India ini, ya, bersama Australia, PBB mengeluarkan resolusi pada tanggal 1 Agustus 1947 untuk menghentikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda. Hanya saja kemudian kita mengenal nanti ada agresi militer Belanda yang kedua, ya, terhadap wilayah Yogyakarta, di mana waktu itu Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia. Nah, yang kedua, peran India dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia adalah diadakannya Konferensi Asia di New Delhi pada tanggal 20 sampai 25 Januari 1949. Nah, konferensi ini dihadiri oleh negara-negara Asia seperti Pakistan, ya, Pakistan itu pecahan India. Kemudian Afghanistan, ini negara tetangga India juga. Libanon, Suriah, Saudi Arabia, ya, wilayah Timur Tengah yang sebelumnya sudah mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian wilayah Filipina, tentu saja India. Kemudian Myanmar, ini di Asia Tenggara, ya, tadi Filipina, Myanmar. Kemudian ada Yaman dan Irak. Nah, yang menarik, delegasi Afrika juga ada ini dari Mesir, Ethiopia. Konferensi ini juga dihadiri utusan dari Australia. Sedangkan Indonesia diwakili oleh Dr. Sudarsono. Ada negara peninjau, yaitu Cina, Nepal, Selandia Baru, dan Thailand. Nah, resolusi yang dihasilkan mengenai masalah Indonesia ini adalah yang pertama, pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, seperti yang tadi Bapak katakan, agresi militer kedua dilakukan oleh Belanda tanggal 19 Desember 1948 ke ibu kota Indonesia, yaitu Yogyakarta. Ya. Yang kedua, pembentukan pemerintahan interim, ya, pemerintahan sementara yang mempunyai kemerdekaan. Yang ketiga, dalam politik luar negeri sebelum tanggal 15 Maret 1949, penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia. Yang keempat, penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia, yaitu Republik Indonesia Serikat, paling lambat 1 Januari 1950. Ya, itulah
bentuk dukungan India terhadap kemerdekaan Indonesia, ya. Jadi India dan Indonesia ini secara de jure, kalau yang tadi yang kita bicarakan secara de facto, secara de jure akhirnya mengakui atau meresmikan hubungan diplomatiknya pada tanggal 3 Maret 1951. Setelah India memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 15 Agustus 1947. Ya, berselang 2 tahun setelah Indonesia merdeka, dan tanggalnya juga, bulannya juga hampir sama, ya. Kemudian pada tahun 1955, Perdana Menteri India Nehru dan Presiden Soekarno adalah 2 di antara 5 tokoh pendiri gerakan non-blok, ya, bisa dilihat di sini. Ada 5 orang pendiri gerakan non-blok: Nehru, Kwame Nkrumah, Gamal Abdul Nasser, ya, dari Mesir, kemudian Soekarno dan Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, ya. Ini adalah bukti sejarah kemerdekaan India, ya, The Hindustan Time, ya, tanggal 15 Agustus 1947. India Independent, British Rules End. Baik, kesimpulannya adalah India mewakili maksud Bapak memiliki kesamaan budaya dan nasib yang sama sebagai negara terjajah. Nama Indonesia terinspirasi dari nama India. Awal hubungan diplomatik dilakukan saat Indonesia mengirimkan beras ke India. Sebagai balasan, India mengirimkan obat-obatan. Perjuangan diplomasi India atas Indonesia saat India mengajukan masalah Indonesia Belanda ke Dewan Keamanan PBB tanggal 31 Juli 1947 untuk menghentikan pertikaian. PBB mengeluarkan resolusi pada tanggal 1 Agustus 1947. Selanjutnya, pada tanggal 20 sampai 25 Januari 1949, India menggagas Konferensi Asia di New Delhi yang dihadiri oleh negara-negara Asia yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Akhirnya India dan Indonesia secara resmi atau de jure membuka hubungan diplomatik pada tanggal 3 Maret 1951. Setelah sebelumnya India memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 15 Agustus 1947, tepat 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Demikianlah materi yang bisa Bapak sampaikan. Nanti kita lanjutkan di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.